Halo para penggemar dan pecinta fisika, saya sekarang akan menjelaskan taraf intensitas bunyi. Apa yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi? Kalau kita artikan secara sederhana, taraf intensitas bunyi itu adalah tingkat kebisingan bunyi. Jadi kalau bunyi semakin bising, itu berarti taraf intensitasnya semakin besar. Misalkan aja bunyi satu mesin dengan 10 mesin, jelas lebih bising 10 mesin. Maka dikatakan yang lebih bising itu tingkat taraf intensitas bunyinya lebih tinggi. Nah, taraf intensitas secara formula itu sebenarnya adalah logaritma dari perbandingan intensitas bunyi relatif terhadap harga ambangnya. Nah, jadi kalau kita rumuskan, TI itu adalah 10 log I per I0. I0 itu disebut sebagai intensitas ambang bunyi. Artinya intensitas minimal yang bisa didengar telinga normal. Nah, intensitas ambang itu nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, TI mula-mula memang dirumuskan seperti ini ya. Log I per I0. Itu aja sederhana rumusnya. TI itu menyatakan taraf intensitas bunyi, satuannya adalah TU. Jadi pada awalnya dulu satuannya adalah TU. TU itu singkatan dari Transmission Unit. Nah, atas usulan ahli-ahli fisika yang bekerja di laboratorium Graham Bell, di mana Graham Bell itu adalah seorang ahli fisika penemu telepon, maka diusulkan satu TU itu diganti satu Bell, pakai B kecil untuk menghormati ahli fisika Graham Bell. Nah, akhirnya satu Bell itu sama aja dengan 10 desibel atau disingkat 10 D kecil B besar. Jadi singkatannya pakai B besar karena B itu menyangkut nama orang yaitu Master Bell. Kalau menggunakan satuan desibel, maka rumusnya itu jadi begini. TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, jadi kalau begitu, ini rumus TI akhirnya yang sering dipakai, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Di mana TI itu menyatakan taraf intensitas bunyi, satuannya adalah desibel, sedangkan I itu adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat, sedangkan I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Tadi sudah saya tuliskan di atas, 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Tentu saja ini untuk pendengaran telinga normal. Jadi kalau orang misalnya orang budak ya tidak segini lagi ya. Artinya telinganya masih normal. Kita bisa mengubah rumus ini dalam bentuk intensitas. Jadi caranya 10 saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi TI per 10 sama dengan log I per I0. Begitu ya. Nah, yang ruas kiri itu bisa saya tulis log 10 TI per 10. Log 10 pangkat TI per 10 sama dengan log I per I0. Kalau lognya saya coret, akhirnya saya dapatkan I itu adalah I0 10 pangkat TI per 10. Jadi ini penulisan intensitas bunyi dalam bentuk taraf intensitas. Nah, bisa dikatakan bahwa rumus ini adalah kebalikan rumus yang itu ya. Nah, kadang-kadang kita ditanya dalam soal, misalkan ada banyak mesin yang sejenis dibunyikan bersama-sama. Nah, misalkan mesin A dibunyikan dengan intensitas tertentu, kemudian mesin B juga punya intensitas, mesin C punya intensitas. Nah, kalau dibunyikan bersama-sama, berapa taraf intensitas yang kita dengar? Nah, itu berarti begini. Kita harus mencari dulu intensitas gabungannya. Jadi kalau kita cari intensitas gabungan itu merupakan penjumlahan dari intensitas mesin-mesin tadi gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan I1 itu adalah I0 10 pangkat TI1 per 10. Nah, ini juga I0 tulis 10 pangkat TI2 per 10. I0 kali 10 pangkat TI3 per 10 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mencari taraf intensitas gabungan, jadi TI gabungannya
itu berarti kita logkan lagi 10 log I gabungan, lalu kita bagi dengan intensitas ambang. Jadi kalau kita bagi dengan I0, I0-nya habis, akhirnya TI gabungan itu menjadi 10 log. Nah, yang dalam tinggal ini aja, 10 pangkat TI1 per 10 plus 10 pangkat TI2 per 10 plus 10 pangkat TI3 per 10 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ternyata jumlah sumbernya itu dilipatkan? Misalnya kalau satu sepeda motor, satu bemo, satu bis dibunyikan begitu ya, TI gabungannya seperti ini. Bagaimana kalau sepeda motornya dilipatkan menjadi 10, bemonya menjadi 20, bisnya kali 5, bagaimana? Nah, oleh sebab itu nanti secara komplit rumus TI gabungan itu harus dikalikan dengan jumlah sumbernya. N1 kali 10 pangkat TI1 per 10 plus N2 10 pangkat TI2 per 10 plus N3 kali 10 pangkat TI3 per 10 dan seterusnya. Jadi kalau begitu N1, N2, N3 itu berapa jumlah sumber bunyi yang dilipatkan? Jumlahnya berapa? Nah, akhirnya kita temukan rumus TI gabungan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soalnya, satu sepeda motor, satu bemo, dan satu bus masing-masing menghasilkan taraf intensitas 60 desibel, 50 desibel, dan 40 desibel. Berapakah taraf intensitas gabungan yang dihasilkan 2 sepeda motor, 10 bemo, dan 5 bus? Nah, caranya kita pakai rumus tadi bahwa TI gabungan itu adalah 10 log N1 10 pangkat TI1 per 10, N2 10 TI2 per 10, plus N3 kali 10 TI3 per 10. Nah, ini hanya ada 3 sumber aja, jadi 3 suku aja. Jadi kita masukkan sekarang N1 di situ adalah 2 ya, 2 sepeda motor, jadi kita isi 2, 10. Nah, satu sepeda motor 60 ya tadi ya, tulis begini. Nah, N2-nya itu adalah ini 10 bemo. Jadi ada 10 bemo, 10 TI2-nya adalah 50 untuk bemo. Dibagi dengan 10 plus N3-nya adalah 5 bus, 10, 1 bus itu 40 per 10. Seperti itu, akhirnya kita dapatkan 10 log 2 kali 10 pangkat 6 plus ini 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 6 plus ya 5 kali 10 pangkat 4. Nah, gitu. Nah, kita bisa sederhanakan ini 10 log 10 pangkat 4-nya saya keluarkan, berarti ini kan 2 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini 10 pangkat 2, ya kan? Terus kemudian di sini adalah 5. Berarti kalau begitu ini 10 log 10 pangkat 4 dikali dengan 200, 100, 300. Berarti ini 305. Nah, ini kita bisa pecah logaritmanya. Ini jadi log 10 pangkat 4 ditambah dengan log 305. Seperti itu. Nah, sehingga di sini 10, yang ini log 10 pangkat 4 adalah 4 ya. Jadi plus log 305. Nah, itu. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 64,8 desibel. Nah, itulah taraf intensitas gabungannya.